Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan juga tetap semangat ya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan masuk kepada materi langkah-langkah penyampaian cerita fantasi. Adapun setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, diharapkan kalian dapat menceritakan kembali cerita fantasi yang telah kalian baca melalui lisan maupun tulisan. Mari kita simak materinya bersama-sama. Nah, penceritaan kembali isi cerita fantasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan cara lisan. Berarti kamu menyampaikannya itu dengan kamu lisan atau berbicara seperti itu. Lalu juga kamu dapat menyampaikan cerita fantasi atau menceritakan kembali isi cerita fantasi itu melalui tulis. Nah, selain lisan ada dalam bentuk tulisan. Nah, sebenarnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, keterampilan berbicara maupun keterampilan menulis itu harus kalian kuasai bersama. Nah, mungkin ada di antara kalian itu lebih suka untuk berbicara, atau ada juga yang lebih suka memilih untuk menulis seperti itu. Jadi masing-masing orang itu pasti memiliki kemampuannya nih, lebih dominannya kemana, ke lisan atau ke tulisan. Tetapi karena kita di pelajaran bahasa Indonesia, maka kalian harus menguasai keterampilan berbicara dan menulis itu secara bersamaan, seperti itu. Nah, kita akan membahas satu persatu dulu ya. Yang pertama kita bahas itu adalah lisan. Nah, langkah penyampaian cerita fantasi melalui lisan itu ada 8 langkah. Yang pertama itu membaca keseluruhan cerita fantasi. Jadi, ketika kamu ingin menyampaikan cerita fantasi atau menceritakan kembali cerita fantasi, maka kamu harus membaca cerita fantasi itu secara keseluruhan. Jangan hanya satu paragraf saja, jangan hanya beberapa paragraf saja, atau jangan hanya setengah saja atau kamu loncat-loncat bacanya, jangan seperti itu. Kenapa sih kita harus membaca cerita fantasi itu secara keseluruhan? Agar isi yang kamu sampaikan itu dapat kamu sampaikan secara utuh. Peristiwa-peristiwa yang disampaikan itu tidak ada peristiwa yang terlewat seperti itu. Itulah gunanya kita harus menyampaikan cerita. Kita harus membaca cerita fantasi secara keseluruhan. Nah, setelah itu kalian harus mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Biasanya di dalam cerita fantasi itu kan akan ada banyak sekali ya tokoh-tokohnya nih. Tokohnya ada tokoh A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, kalian catat tuh tokoh-tokohnya ada siapa saja. Tujuannya apa? Agar ketika kalian menyampaikannya, kalian tidak akan lupa atau bingung siapa aja ya tokohnya di dalam cerita fantasi seperti itu. Nah, lalu setelah kalian mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi, kalian catat juga peristiwa penting dalam cerita fantasi. Jadi peristiwa-peristiwanya itu kalian catat nih. Peristiwa pertama ada apa, kedua apa, ketiga apa, yang kiranya itu adalah penting. Nah, ingat ketika kalian menyampaikan atau menceritakan kembali cerita fantasi, maka kalian itu harus menceritakan itu secara urut, jangan secara acak seperti itu. Nah, setelah kalian mencatat peristiwa penting, langkah selanjutnya itu adalah kalian mencatat latar cerita fantasi. Nah, selain tokoh, selain peristiwa, kalian juga harus mencatat latar cerita fantasi. Kalian harus tahu latar tempatnya itu ada di mana, lalu latar waktunya itu ada di mana, lalu latar suasana itu bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya barulah kalian dapat menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Ingat yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika kamu menyampaikan isi cerita fantasi, kamu harus menyampaikan isi tersebut secara urut. Jangan peristiwa terakhir kamu letakkan di awal seperti itu. Jadi harus secara berurutan itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah kalian harus memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh kalian.
Jadi ketika kalian menyampaikan atau menceritakan kembali isi cerita fantasi, kalian harus perhatikan tuh bagaimana kalian membuka ketika kalian ingin menyampaikan cerita fantasi. Lalu ketika penampilan kalian ketika kalian sedang menyampaikan. Lalu gerakan tubuh kalian juga disesuaikan gitu. Agar apa sih gitu, penampilan dan gerakan tubuh itu penting banget agar pendengar kalian itu apa ya, ikut merasakan, dapat membayangkan apa peristiwa yang terjadi di dalam cerita fantasi tersebut. Oleh karena itu, penampilan dan gerakan tubuh itu penting. Lalu, kalian juga harus perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Ketika kalian menyampaikan sebuah cerita fantasi, nah, kalian juga harus memperhatikan intonasinya, lalu iramanya, lalu artikulasi dan lafalnya. Jadi apa tinggi rendahnya suara kalian juga harus diperhatikan. Lalu artikulasinya nih, kejelasan kalian, lafal kalian itu ketika kalian menceritakan kembali. Jangan kalian ketika menyampaikan cerita fantasi itu suaranya itu datar, jangan seperti itu. Terus juga artikulasinya itu tidak jelas. Kata yang keluar dari mulut kalian itu tidak jelas seperti orang kumur-kumur gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi harus jelas. Nah, lalu yang terakhir itu apa? Ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kalian menyampaikan cerita fantasi atau menceritakan kembali isi cerita fantasi, maka harus disampaikan secara urutan nih. Awal peristiwanya itu seperti apa, lalu setelah mencapai konflik bagaimana, lalu penyelesaiannya seperti apa, gitu. Endingnya seperti apa. Nah, itulah langkah penyampaian cerita fantasi secara lisan. Lalu, bagaimana kalau kita menyampaikan cerita fantasi melalui tulis? Nah, ada 3 cara. Yang pertama itu, kalian harus membaca cerita fantasi dengan seksama. Nah, sama seperti cara penyampaian secara lisan. Jadi, kalian harus membaca dulu tuh cerita fantasinya gitu. Jadi tetap ya membaca cerita fantasinya itu dengan sesama, dengan teliti, dengan cermat, lalu secara keseluruhan. Jangan sampai kalian membacanya itu hanya sepotong-sepotong saja. Nah, lalu langkah yang kedua itu kalian tentukan peristiwa-peristiwa dalam cerita fantasi. Kalian catatlah ini peristiwa pertama apa ya, kedua apa ya, ketiga apa. Nah, barulah setelah kalian tentukan peristiwa-peristiwa tersebut, barulah kalian kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Jadi, ketika kalian menceritakan kembali cerita fantasi dalam bentuk tulisan itu, kalian bukan menyalin isi ceritanya gitu, tetapi kalian harus dapat menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, meskipun menggunakan bahasa atau kalimat kalian sendiri, tetap kalian harus memperhatikan peristiwa yang ada di situ. Kalian tidak boleh menambah-nambahkan isi ceritanya atau mengurang-urangkan isi ceritanya. Ceritanya itu tetap harus disampaikan cara berurutan, tetapi kalian harus menceritakan kembali menggunakan kalimat kalian sendiri. Menceritakan kembali itu bukan berarti kalian menyalin ya, seperti kegiatan literasi saja. Apa yang kalian dapat dari apa yang telah dibaca, kalian tuliskan peristiwa-peristiwanya secara urut. Seperti itu. Inilah langkah penyampaian cerita fantasi melalui lisan dan tulisan. Kira-kira dari dua langkah tersebut, kalian itu lebih dominan yang mana? Lebih dominan yang lisan kah atau yang tulisan kah? Seperti itu. Tetapi walaupun kalian dominan salah satu, tetap kalian harus mempelajari atau menguasai keduanya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.